nama saya Alisa Maharani Putri dengan NIM 102022500297 dari kelas SI 4904. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang program di mana kita akan menghitung harga tiket bioskop menggunakan program C#. Bagian pertama, kita akan menggunakan using system. Ini berfungsi untuk membuka akses agar program bisa menggunakan konsol write line, konsol write, read line, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelas program dan static void main. Ini bertujuan agar komputer mulai pada bagian main. Selanjutnya ada console write, masukkan umur. Program akan meminta input berupa umur. Umur yang diterima masih berupa teks sehingga perlu diubah menjadi angka dengan in.parse console read line yang nantinya akan disimpan di variabel in umur. Selanjutnya ada console write hari, weekday, atau weekend. Program akan meminta input berupa string karena input merupakan teks dan menggunakan dot to lower. Dipakai untuk membuat semua huruf menjadi kecil agar mudah dibandingkan. Dan selanjutnya ada console write VIP yes or no. Ini cara kerjanya sama seperti console write hari. Lalu ada in harga. Variabel ini dijadikan sebagai tempat menyimpan harga tiket nantinya yang akan dihitung. Nilainya diisi 0 karena merupakan awal sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kristy Himarani Widiastri dengan NIM 1020225000079 dari kelas SI 4904. Jadi, pertama-tama kita mulai dari pilihan apakah user tersebut VIP atau bukan. Jika user menjawab yes, maka masuk ke bagian VIP. Namun jika user menjawab no, maka akan masuk ke bagian else atau bukan VIP. Jika user menjawab yes atau dia adalah VIP, maka harganya adalah harga tiket VIP. Jika if user menonton pada saat weekday, maka harganya adalah 70.000. Else if jika user menonton pada saat weekend, maka harganya adalah 90.000. Kemudian, jika user bukan VIP atau else, maka if user menonton pada saat weekday, harganya adalah 40.000. Dan else if, jika user menonton pada saat weekend, harganya adalah 50.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Jendi Mustika Indarmandi dengan NIM 1020225300046. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian peringatan umur, diskon umur, dan juga output. Yang pertama, mengenai bagian peringatan umur. Untuk penonton yang umurnya kurang dari 13 tahun, maka menggunakan if umur kurang dari 13. Kemudian, di soal mengatakan apabila penonton menginput umurnya kurang dari 13 tahun, maka akan muncul peringatan yang bertuliskan penonton wajib ditemani orang dewasa. Untuk memunculkan peringatan ini, maka kita menggunakan console.writeLine, penonton wajib ditemani orang dewasa. Selanjutnya untuk diskon umur. Di soal disebutkan bahwa penonton yang menginput umurnya lebih dari 60 tahun akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Untuk dapat membaca inputan tersebut, maka kita menggunakan if umur lebih dari 60. Kemudian, kita memasukkan harga menggunakan harga sama dengan integer. Harga yang akan kita input dikalikan dengan diskon sebesar 20% atau 0,8 yang dilambangkan dengan simbol bintang. Yang terakhir adalah bagian output. Di bagian output ini akan memunculkan hasil dari semua yang telah kita inputkan tadi. Yang akan muncul di output adalah rincian pemesanan, umur penonton, hari menonton, kategori apakah penonton VIP atau penonton biasa, dan harga akhir. Semua output ini nantinya akan ditulis menggunakan console.writeLine. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, saya Jaslen Alodia dengan NIM 102020025002996. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil presentasi yang telah kami sampaikan, kami dapat berhasil membuat program simulasi pemesanan tiket bioskop menggunakan bahasa pemrograman C# dengan menerapkan konsep if-else dan nest-if. Program ini mampu menerima input berupa usia penonton, jenis hari yakni weekday atau weekend, serta status VIP, kemudian menentukan harga tiket sesuai ketentuan, memberikan diskon untuk usia di atas 60 tahun, dan menampilkan peringatan bagi penonton di bawah 13 tahun. Melalui mini project ini, kami dapat lebih memahami implementasi logika percabangan dalam pemrograman, serta cara menerapkannya pada kasus nyata. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.